Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam dunia keuangan, yaitu mengenal growth investing. Jika Anda seorang investor atau sedang mempertimbangkan untuk memulai investasi, Anda pasti pernah mendengar istilah ini. Namun apa sebenarnya growth investing dan bagaimana strategi ini dapat membantu Anda mencapai pertumbuhan portofolio yang signifikan? Mari kita pelajari lebih dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menjelajahi dunia keuangan dengan lebih baik. Mari kita mulai. Apa itu growth investing? Growth investing adalah suatu strategi investasi di mana investor berfokus pada saham atau aset yang memiliki potensi pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi di masa depan. Tujuan utama dari growth investing adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui kenaikan nilai aset tersebut seiring berjalannya waktu. Investor growth biasanya lebih memprioritaskan pertumbuhan jangka panjang daripada dividen atau pendapatan saat ini. Karakteristik growth investing. Growth investing memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari strategi investasi lainnya. Berikut adalah beberapa ciri utama dari growth investing. Pertama, fokus pada pertumbuhan laba dan pendapatan. Investor growth memberikan prioritas pada perusahaan yang memiliki rekam jejak pertumbuhan laba dan pendapatan yang konsisten. Mereka mencari perusahaan yang dapat menunjukkan potensi untuk terus tumbuh di masa depan. Kedua, inovatif dan berorientasi pada teknologi. Banyak perusahaan growth beroperasi di sektor-sektor inovatif, seperti teknologi, bioteknologi, dan industri lain yang terus berkembang. Investor growth tertarik pada perusahaan yang memimpin inovasi dan dapat memanfaatkan tren teknologi untuk mencapai pertumbuhan. Ketiga, tingkat valuasi yang tinggi. Perusahaan growth seringkali diperdagangkan dengan valuasi yang tinggi, seperti rasio harga ke laba atau PE rasio yang tinggi. Meskipun valuasi yang tinggi, investor growth percaya bahwa potensi pertumbuhan perusahaan tersebut dapat membenarkan nilai investasi yang tinggi. Keempat, risiko volatilitas tinggi. Investasi dalam saham growth seringkali melibatkan risiko volatilitas yang tinggi. Saham perusahaan-perusahaan yang tumbuh pesat dapat mengalami fluktuasi harga yang signifikan, yang bisa menjadi tantangan bagi investor yang tidak nyaman dengan volatilitas. Kelima, tidak terlalu memperhatikan dividen. Investor growth biasanya tidak memberikan perhatian besar pada pembayaran dividen saat ini. Sebaliknya, mereka lebih suka melihat perusahaan menggunakan laba untuk membiayai pertumbuhan dan inovasi daripada membagikan laba tersebut kepada pemegang saham. Keenam, riset mendalam. Para investor growth cenderung melakukan riset mendalam untuk mengidentifikasi perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Mereka mungkin menganalisis tren industri, prospek produk, manajemen perusahaan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. Ketujuh, horizontal investasi jangka panjang. Growth investing biasanya dianggap sebagai strategi investasi jangka panjang. Investor growth bersedia memegang saham mereka untuk jangka waktu yang lebih lama dengan harapan bahwa nilai investasi akan terus meningkat seiring waktu. Kedelapan, pemantauan terus-menerus. Para investor growth perlu memantau secara terus-menerus perkembangan perusahaan dan kondisi pasar. Hal ini membantu mereka untuk tetap update terhadap potensi perubahan dalam prospek pertumbuhan perusahaan yang diinvestasikan. Kesembilan, penekanan pada manajemen. Evaluasi manajemen perusahaan adalah faktor kritis dalam growth investing. Investor mencari tim manajemen yang kompeten dan memiliki visi strategis untuk mengarahkan perusahaan ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun growth investing menawarkan potensi keuntungan yang signifikan, penting untuk diingat bahwa strategi ini juga melibatkan risiko yang tinggi, terutama terkait dengan volatilitas dan valuasi yang tinggi. Oleh karena itu, investor harus memahami risiko yang terlibat dan membuat keputusan investasi yang bijak sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Langkah-langkah menerapkan growth investing. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan strategi growth investing. Pertama, definisi tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi Anda, termasuk tingkat risiko yang dapat Anda toleransi dan jangka waktu investasi Anda. Growth investing biasanya cocok untuk investor dengan horizon investasi jangka panjang. Kedua, penelitian dan pemahaman. Lakukan riset mendalam tentang perusahaan atau sektor yang Anda pertimbangkan untuk diinvestasikan.
Pahami model bisnis, tren industri, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Ketiga, identifikasi perusahaan pertumbuhan. Cari perusahaan dengan catatan pertumbuhan yang konsisten dan potensi pertumbuhan di masa depan. Perhatikan faktor-faktor seperti laba bersih, pendapatan, dan inovasi dalam produk atau layanan. Keempat, evaluasi manajemen. Perhatikan kualitas manajemen perusahaan. Pemimpin yang efektif dapat memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Tinjau rekam jejak dan visi manajemen. 5. Analisis tren dan prospek. Identifikasi tren industri dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Pertimbangkan apakah perusahaan memiliki produk atau layanan yang dapat mengikuti atau membentuk tren tersebut. Keenam, evaluasi keuangan. Analisis laporan keuangan perusahaan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Perhatikan pertumbuhan pendapatan, margin laba, dan indikator keuangan lainnya. Ketujuh, valuasi saham. Meskipun valuasi saham growth seringkali tinggi, pertimbangkan apakah valuasi tersebut masuk akal berdasarkan prospek pertumbuhan perusahaan. Gunakan rasio-rasio seperti PE rasio dan PEG rasio untuk menilai valuasi. Kedelapan, diversifikasi portofolio. Meskipun fokus pada pertumbuhan, hindari ketergantungan pada satu atau dua saham. Diversifikasi portofolio Anda dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan volatilitas individu saham. Kesembilan, pemantauan terus-menerus. Tetap up to date dengan berita dan perkembangan terkini tentang perusahaan dan sektor yang Anda investasikan. Perubahan kondisi pasar atau industri dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan. 10. Revaluasi periodik. Lakukan revaluasi portofolio secara berkala, terutama jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi atau industri. Pertimbangkan untuk menyesuaikan portofolio Anda berdasarkan perkembangan terbaru. Ke-11. Keberanian mengambil risiko. Growth investing melibatkan risiko dan ada kemungkinan mengalami volatilitas tinggi. Pastikan bahwa tingkat risiko ini sesuai dengan profil risiko dan toleransi kerugian Anda. Ke-12. Konsultasi dengan profesional keuangan. Jika Anda merasa sulit membuat keputusan investasi atau memahami aspek-aspek tertentu dari strategi growth investing, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan atau penasihat investasi. Ingatlah bahwa tidak ada strategi investasi yang bebas risiko, dan keputusan investasi harus selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan situasi keuangan individu. Selalu pertimbangkan risiko dan tujuan investasi Anda sebelum membuat keputusan investasi. Manfaat dan tantangan growth investing. Mari kita bahas mengenai apa saja manfaat dari growth investing serta tantangan yang akan dihadapi oleh para investor ketika menerapkan strategi tersebut. Manfaat growth investing. Pertama, potensi keuntungan tinggi. Salah satu manfaat utama growth investing adalah potensi keuntungan yang tinggi. Investasi dalam perusahaan dengan pertumbuhan yang pesat dapat menghasilkan kenaikan nilai yang signifikan seiring waktu. Kedua, partisipasi dalam inovasi. Growth investing sering terkait dengan perusahaan-perusahaan di sektor inovatif dan teknologi. Dengan menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan ini, investor dapat menjadi bagian dari perkembangan dan inovasi baru dalam industri. Ketiga, pertumbuhan jangka panjang. Strategi growth investing cocok untuk investor dengan horizon investasi jangka panjang. Dengan memegang investasi dalam jangka waktu yang lebih lama, investor dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Keempat, reinvestasi laba. Perusahaan growth cenderung menggunakan laba untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, bukan untuk membayar dividen. Itu berarti investor dapat mendapatkan manfaat dari reinvestasi laba tersebut ke dalam perusahaan. Kelima, diversifikasi inovatif. Growth investing memungkinkan investor untuk diversifikasi portofolio mereka melalui investasi dalam berbagai sektor inovatif. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan pada satu sektor tertentu. Tantangan growth investing. Pertama, volatilitas tinggi. Saham perusahaan pertumbuhan seringkali mengalami volatilitas harga yang tinggi. Perubahan cepat dalam ekspektasi pasar atau kondisi industri dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan. Kedua, risiko penilaian tinggi. Beberapa saham growth diperdagangkan dengan valuasi yang tinggi, dan hal ini dapat menambah risiko terkait dengan ekspektasi pertumbuhan. Jika kinerja perusahaan tidak memenuhi harapan, saham tersebut dapat mengalami penurunan nilai yang tajam. Ketiga, tidak menjamin keberhasilan.
Meskipun potensi pertumbuhan yang tinggi, tidak semua perusahaan growth akan mencapai ekspektasi. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi hambatan atau kegagalan yang dapat berdampak negatif pada investasi. Keempat, tidak menghasilkan pendapatan saat ini. Growth investing cenderung kurang fokus pada pendapatan saat ini atau pembayaran dividen. Bagi investor yang mencari pendapatan saat ini, strategi ini mungkin kurang cocok. Kelima, risiko industri dan regulasi. Beberapa sektor inovatif yang sering terkait dengan growth investing dapat berisiko tinggi, terutama terkait dengan perubahan regulasi atau perubahan kondisi industri. Keenam, ketergantungan pada proyek masa depan. Investasi dalam pertumbuhan memerlukan keyakinan pada proyeksi masa depan perusahaan. Tidak selalu mudah untuk memprediksi bagaimana perusahaan akan berkinerja di masa depan, dan ini dapat menjadi tantangan bagi investor. Ketujuh, membutuhkan riset mendalam. Untuk berhasil menerapkan growth investing, investor perlu melakukan riset mendalam dan pemahaman yang baik tentang perusahaan dan industri. Tantangan ini dapat menjadi sulit bagi investor yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk melakukan analisis yang mendalam. Penting untuk diingat bahwa setiap strategi investasi memiliki risiko dan manfaatnya sendiri. Keputusan untuk menerapkan growth investing harus sesuai dengan tujuan, profil risiko, dan kebutuhan keuangan individu. Diversifikasi portofolio dan pemahaman yang mendalam tentang perusahaan yang diinvestasikan dapat membantu mengelola risiko dalam strategi ini. Kesimpulan, growth investing dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk mencapai pertumbuhan portofolio jangka panjang. Namun seperti halnya dengan semua bentuk investasi, penting untuk memahami risiko dan melakukan riset yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna dan membantu Anda memahami lebih banyak konsep dan strategi di balik growth investing. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe saluran Journey Wealth agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia keuangan dan investasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada konten-konten berikutnya.